Halo, salam jumpa. Perkenalkan, saya Katarina Dewi dengan NIM 106190025. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi 46, 47, dan 48. Gigi 46 merupakan gigi urutan ke-6 dan terletak di regio 4 atau yang lebih kita kenal sebagai gigi molar pertama rahang bawah sebelah kanan. Sedangkan untuk gigi 47 merupakan gigi urutan ke-7 dari midline yang terletak di regio 4 atau yang lebih kita kenal sebagai gigi molar kedua rahang bawah sebelah kanan. Kemudian untuk gigi 48 merupakan gigi urutan ke-8 dan terletak di regio 4 atau yang lebih kita kenal sebagai gigi molar ketiga rahang bawah sebelah kanan. Untuk morfologi dari masing-masing gigi akan dijelaskan dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Pertama kita akan melihat gigi 46. Gigi 46 merupakan gigi terbesar yang berada di rahang bawah. Kita mulai dari aspek bukal. Dari aspek bukal ini tampak ada 5 cups, yaitu cups mesiobukal, mesiolingual, distobukal, distolingual, dan cups distal. Tampak ada 2 developmental groove, yaitu mesiobukal developmental groove yang terletak di antara cups mesiobukal dan cups distobukal. Yang kedua adalah distobukal developmental groove yang terletak di antara cups distobukal dan cups distal. Cups mesiobukal merupakan cups yang paling besar di antara keempat cups yang lain. Cups mesiobukal dan cups distobukal menempati porsi utama pada aspek bukal ini. Cup distal merupakan cups yang paling kecil namun paling tajam di antara keempat cups lainnya. Garis servikal pada aspek ini sejajar dengan cemento enamel junction namun melengkung dalam ke arah bifurkasi akar. Tampak ada 2 akar, yaitu akar mesial dan akar distal. Bifurkasi akar terjadi pada 2-3 mm di bawah cemento enamel junction. Selanjutnya kita akan melihat aspek lingual dari gigi 46. Dari aspek lingual tampak ada 3 cups, yaitu cups mesiolingual yang lebih besar, cups distolingual, dan sebagian cups distal. Cups mesiolingual sedikit lebih tinggi dibanding cups distolingual. Di antara kedua cups lingual tampak lingual developmental groove. Dimensi mesiodistal pada aspek lingual relatif lebih kecil dibanding dimensi mesiodistal pada aspek bukal. Untuk akarnya sendiri sama dengan aspek bukal. Selanjutnya kita akan melihat aspek mesial gigi 46. Dari aspek mesial tampak terdapat 2 cups, yaitu cups mesiobukal dan cups mesiolingual. Tampak mesial marginal ridge di antara kedua cups tersebut. Dimensi bukolingual pada aspek mesial lebih besar dibanding dengan dimensi bukolingual pada aspek distal. Outline bukal lebih konveks dibanding outline lingual yang relatif lebih lurus. Kemudian untuk garis servikalnya sedikit mengarah ke oklusal. Selanjutnya kita akan melihat aspek distal dari gigi 46. Dari aspek distal, outline akar tampak lebih pendek cervico-oklusal dibanding bukolingual. Kemudian semua cups terlihat pada aspek ini. Karena dimensi mahkota bukolingual lebih kecil, maka sebagian permukaan bukal tampak pada aspek ini. Tampak pula distobukal developmental groove. Kemudian garis servikal pada pandangan ini tampak lurus dari permukaan bukal ke lingual. Kemudian pada aspek ini tampak juga garis lingual akar mesial. Selanjutnya kita akan melihat aspek oklusal dari gigi 46.
Dari aspek oklusal ini, tampak dimensi mesiodistal lebih lebar dibanding dengan bucolingual. Tampak pada dimensi bucolingual, sisi mesialnya lebih besar dibanding dengan sisi distalnya. Kemudian bagian bukal lebih besar dibanding dengan bagian lingual. Terdapat 5 cups, yaitu cups mesiobukal, cups mesiolingual, cups distobukal, cups distolingual, dan cups distal. Kemudian terdapat central fossa dan 2 fossa tambahan, yaitu mesial triangular fossa dan distal triangular fossa. Terdapat juga 2 developmental groove utama, yaitu central. Selain itu terdapat juga developmental groove, yaitu central developmental groove yang berkembang menjadi mesiobukal developmental groove, distobukal developmental groove, dan lingual developmental groove. Selanjutnya kita akan melihat gigi 47. Kita mulai dari aspek bukal. Dari aspek bukal tampak 2 cups, yaitu cups mesiobukal dan cups distobukal, dengan ukuran cups mesiobukal lebih besar dibanding dengan cups distobukal. Kemudian di antara kedua cups tersebut tampak bukal developmental groove. Garis servikal hampir lurus namun agak dalam pada titik bifurkasi terbentuk. Terdapat 2 akar, yaitu akar mesial dan akar distal, di mana akar-akar gigi 47 ini lebih pendek dan jaraknya lebih berdekatan jika dibandingkan dengan akar pada gigi 46. Akarnya berinklinasi ke arah distal. Selanjutnya kita akan melihat aspek lingual dari gigi 47. Hampir sama dengan aspek bukal, tampak 2 cups, yaitu cups mesiolingual dan cups distolingual, dengan ukuran cups mesiolingual lebih besar dibanding dengan ukuran cups distolingual. Dari aspek ini tampak bagian dari aspek mesial dan distal. Selanjutnya kita akan melihat aspek mesial dari gigi 47. Dari aspek mesial ini tampak sisi bukal lebih konveks dibanding dengan sisi lingualnya. Tampak cups mesiobukal dan cups mesiolingual, dan di antara kedua cups tersebut terdapat mesial marginal ridge. Kemudian garis servikal pada aspek mesial ini memiliki kurvatura yang dangkal dan tampak akar mesial yang rata. Selanjutnya kita akan melihat gigi 47 dari aspek distal. Dari aspek distal, tampak sisi bukal lebih konveks dibanding dengan sisi lingual. Tampak 2 cups, yaitu cups distobukal dan cups distolingual, dan di antara kedua cups tersebut tampak distal marginal ridge. Karena ukuran cups distal lebih kecil dibanding dengan ukuran cups mesial, maka beberapa bagian permukaan oklusal dari gigi 47 ini tampak pada aspek ini. Kemudian dari aspek distal tampak garis servikalnya hampir lurus, dan juga dapat dilihat juga akar mesial dari aspek ini. Selanjutnya kita akan melihat aspek oklusal dari gigi 47. Gigi 47 memiliki outline mahkota seperti persegi panjang dengan 4 cups, yaitu cups mesiobukal, mesiolingual, distobukal, dan distolingual. Bukal dan lingual developmental groove bertemu pada central developmental groove, tepatnya pada central pit. Bentukan dari developmental groove tampak seperti tanda plus. Banyak groove tambahan yang muncul dari central developmental groove.
Dari aspek ini tampak terdapat dua fossa, yaitu mesial triangular fossa dan distal triangular fossa. Selanjutnya kita akan melihat gigi 48 atau gigi molar ketiga rahang bawah. Kita mulai dari aspek bukal. Dari aspek bukal tampak dua cups, yaitu cups mesiobukal dan cups distobukal, di mana ukuran cups mesiobukal lebih besar dibanding dengan cups distobukal. Karena ukuran cups mesial pada gigi 48 lebih pendek dan lebih tajam jika dibandingkan dengan cups mesial pada gigi 46 maupun 47. Untuk akarnya sendiri, tampak dua akar bergabung menjadi satu. Kemudian untuk garis servikalnya sendiri tampak lurus, namun ada cekungan dalam di tengah-tengah garis servikalnya. Selanjutnya kita akan melihat gigi 48 dari aspek lingual. Dari aspek lingual tampak ada dua cups, yaitu cups mesiolingual dan cups distolingual, dan di antara kedua cups tersebut tampak ada lingual developmental groove. Dimensi mesiodistal pada aspek lingual lebih kecil dibanding dimensi mesiodistal pada aspek bukal. Maka dari aspek ini tampak sisi mesial dan sisi distal. Kemudian untuk garis servikalnya sendiri hampir lurus dan terdapat groove pada akar. Selanjutnya kita akan melihat aspek mesial pada gigi 48. Dari aspek mesial ini hampir mirip dengan aspek mesial pada gigi 47. Hanya mesial pada gigi 48 ini memiliki dimensi yang lebih kecil. Sisi bukal tampak lebih konveks dibanding dengan sisi lingual. Tampak ada dua cups, yaitu cups mesiobukal dan cups mesiolingual. Garis servikal memiliki kurvatura yang sangat dangkal. Selanjutnya kita akan melihat aspek distal dari gigi 48. Dari aspek distal ini tampak outline mahkotanya lebih runcing pada bagian bukolingual. Tampak ada dua cups, yaitu cups distobukal dan cups distolingual. Tampak juga beberapa bagian oklusal pada aspek ini. Kemudian gigi 48 pada aspek distal memiliki garis servikal yang lurus. Karena dimensi bukolingual lebih runcing, maka dari aspek ini tampak beberapa bagian dari aspek bukal dan lingual. Terakhir kita akan melihat gigi 48 dari aspek oklusal. Dari aspek oklusal ini tampak ada 4 cups, yaitu cups mesiobukal, cups mesiolingual, cups distobukal, dan cups distolingual, di mana cups mesial lebih besar dibanding cups distalnya. Kemudian outline mahkotanya berbentuk lebih bulat dibanding dengan outline mahkota gigi 47. Dimensi bukolingual lebih kecil pada sisi mesial dibanding dengan pada sisi distal. Kemudian tampak pula central developmental groove yang membagi permukaan oklusal menjadi sisi bukal dan sisi lingual. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini mendatangkan manfaat bagi setiap pribadi yang menyaksikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.